JP atau biasa dipanggil Jo Puhanfu atau Jo atau JP. Ini saya membahas tentang hormon ghrelin, hormon yang mengatur rasa lapar atau yang memicu rasa lapar dan nafsu makan. Oke, kita lihat apa sih hormon ghrelin ini. Gimana caranya kita bisa mengendalikan rasa lapar dan nafsu makan setiap hari. Masuk dari mengendalikan bukan berarti diturunkan, tetapi kita bisa mengontrol berdasarkan keinginan kita. Apakah kamu juga penasaran seperti saya? Kita lihat bahwa hormon ini diproduksi di dinding lambung dan memicu produksi asam lambung HCl serta memicu namanya nafsu makan oleh hormon neuropeptide Y. Ya, ini jadi ghrelin diproduksi di lambung akan memicu otak memproduksi nafsu makan. Oke. Nama ghrelin ini sendiri baru ditentukan pada tahun 1999 karena peran utamanya dalam memicu HGH, hormon pertumbuhan, yaitu dari growth hormone releasing peptide. Ya. Jadi rasa lapar adalah indikator tubuh mulai memproduksi HGH selaras dengan siklusnya HGH yang pernah saya bahas di postingan sebelumnya, yaitu siklus 3-5 jam selama kita jam aktif kita, bukan jam tidur ya. Uniknya kadar hormon lapar ini rendah pada orang yang bertubuh gemuk dan kadar lemak tinggi, tetapi tinggi jadi pada orang yang bertubuh kurus atau berkadar lemak rendah. Ini berarti hormon ghrelin bukanlah penyebab orang menjadi gemuk ya. Bukannya terbalik, memiliki sistem syaraf otonom ya, otomatis, yaitu syaraf simpatis namanya, yang syaraf parasimpatis tepatnya, yang membantu hambat lapar pada orang-orang yang bertubuh gemuk atau berkadar lemak tinggi dan menambah lapar bagi orang-orang yang bertubuh kurus. Ini karena ada peran utama leptin yang sebagai penekan laparnya dan hormon kenyang ya. Kalau gitu harusnya nggak bertambah gemuk. Ini karena resisten leptin tinggi akibat gula fruktosa yang semakin meningkat di zaman now, membuat kita lapar terus atau sering lapar. Ya, nggak bisa stop selama Anda makan makanan manis. Fruktosa tidak bisa menekan lapar dan leptin tetap rendah atau malah menurunkan leptin. Sedangkan glukosa ini dari nasi, dari jagung, dari ubi, singkong, olahan terigu, gandum, ya, oatmeal, kentang, kemudian talas, dan sukun. Itu semua sumber glukosa yang bisa menekan lapar dan menambah leptin. Ya. Faktor pemicu ghrelin pertama adalah asupan lemak. Ini juga setiap lemak memicu ghrelin ya. Dan hormon glukagon. Glukagon akan memicu ghrelin juga. Hormon IGF-1 ini adalah hormon insulin di saat insulin kita rendah. Jadi hormon insulin adalah yang mengatur kadar gula darah pada saat kita makan, dan IGF itu adalah hormon insulin yang mengatur kadar gula pada saat kita puasa atau pada saat kita tidak ada insulin. Dan hormon estrogen juga akan memicu ghrelin. Kemudian resistensi leptin tinggi akan memicu ghrelin. Aktivasi saraf vagus juga akan memicu ghrelin. Usia muda, pada saat kita masih muda akan berasa lapar terus ya. Kondisi puasa juga akan memicu rasa lapar. Kadar lemak rendah ini akan memicu rasa lapar lebih sering. Dan terakhir, kurang tidur akan memicu rasa lapar lebih sering ya. Jadi orang yang kurus sebenarnya dia akan lapar terus, akan sering makan sebenarnya. Mungkin akibat dari kurang tidur ya. Dia akan terasa menghambat proses nafsu makan tadi. Faktor penekan ghrelin: asupan protein, asupan karbohidrat, dan asupan lemak. Tadi lemak tadi, jadi ini lemak tertentu. Ada yang menekan ghrelin, ada yang memicu ghrelin. Hormon insulin akan menekan ghrelin. Pada saat kita makan, itu akan menekan ghrelin. Hormon HGH akan menekan ghrelin. Hormon leptin, tadi yang resistensi leptin tinggi, ini hormon leptin. Hormon leptin tinggi akan menekan ghrelin. Aktivasi saraf simpatis, jadi saraf simpatis ini maksudnya
pada saat kita sedang stres, pada saat kita sedang latihan, akan menekan ghrelin. Dan latihan ini adalah latihan beban, HIIT atau circuit training. Ini bisa menekan rasa lapar. Tetapi latihan LISS, ini saya salah tulis, low intensity steady state adalah kayak jogging, jalan santai, sepeda, ini tidak bisa menekan rasa lapar. Kondisi makan akan menekan rasa lapar. Dan terakhir adalah kadar lemak tinggi, penuaan. Orang yang semakin tua, dia akan sering tidak begitu lapar atau makannya lebih jarang. Ya. Semoga ini bermanfaat. Ya. Fitness Mania, setujukah Anda bahwa investasi terbaik ada pada diri kita sendiri? Tentu karena kita akan menikmatinya. Dan ini dimulai dari kesehatan tubuh kita. Jadi, tapi tentu saja kesehatan bukanlah segala-galanya. Tetapi tanpa kesehatan, segala-galanya tidak berarti. Saya JP, Joko bersama Binagranet, kami mengajak Anda bersama-sama membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan agung. Di Binagranet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam cerdas fitness, saya JP.